Di sebuah kampung kecil yang sunyi, hiduplah seorang lelaki bernama Fatan. Sejak muda, ia dikenal sebagai sosok yang sabar dan bersahaja. Pekerjaannya sebagai tukang kayu sederhana hanya cukup untuk makan sehari-hari. Tapi Fatan tidak pernah mengeluh. Suatu hari badai besar melanda desanya. Bengkel kayu Fatan yang kecil hancur tersapu angin. Ia kehilangan alat-alatnya, satu-satunya sumber rezeki yang ia miliki. Warga desa berduka, banyak yang putus asa. Tetapi Fatan tetap tenang. Ia menenangkan istrinya, Aisyah, yang mulai khawatir. Allah tidak pernah meninggalkan kita. Bisik Fatan, mengusap kepala Aisyah dengan lembut. Sabar, ada rahmat di balik setiap musibah. Hari-hari berikutnya, Fatan bekerja serabutan. Kadang membantu memikul hasil panen tetangga, kadang mengangkut air ke pasar. Upahnya kecil, namun cukup untuk membeli sepotong roti untuk dirinya dan Aisyah. Suatu malam, ketika langit mendung dan kantuk berat, Fatan duduk lama di sajadahnya. Ia bermunajat dengan air mata mengalir. Ya Allah, aku percaya Engkau tidak tidur. Aku bersabar karena yakin Engkau lebih tahu kapan rezeki terbaikku Engkau turunkan. Pagi harinya, seorang saudagar dari kota lewat ke desa itu. Keretanya mogok tepat di depan rumah Fatan. Tanpa banyak pikir, Fatan menawarkan bantuan. Dengan tangan yang terbiasa bekerja keras, ia memperbaiki kereta itu hingga kembali berjalan. Sang saudagar terpukau melihat ketekunan Fatan. Ia pun bertanya. Siapa namamu, wahai lelaki tangguh? Faithen, Tuan. Jawabnya rendah hati. Kalau begitu, maukah engkau bekerja denganku di kota? Aku butuh tukang kayu sepertimu. Gajimu jauh lebih besar dari yang engkau dapat di sini. Fatan terdiam, hatinya bergetar. Ia menatap langit, seolah berbicara dalam diam. Beginikah caramu menjawab doaku? Ya Allah, senyumnya merekah. Dengan lirih ia menjawab. Saya bersedia, Tuan. Insya Allah. Hari itu keajaiban sabar mulai menampakkan sinarnya. Fatan dan Aisyah berkemas sederhana. Dengan izin Allah, mereka menumpang kereta saudagar itu menuju kota. Sepanjang perjalanan, Aisyah menggenggam erat tangan Fatan. Matanya berbinar penuh harap. Dalam hatinya, ia terus berdoa agar langkah ini membawa berkah. Setibanya di kota, Fatan terpesona. Gedung-gedung tinggi, pasar ramai, dan suara-suara hiruk-pikuk memenuhi udara. Ini dunia yang jauh berbeda dari kampungnya yang tenang. Saudagar itu, yang bernama Tuan Ziyad, membawa Fatan ke sebuah bengkel kayu besar miliknya. Mulai besok, kau akan bekerja di sini. Kerjakan semua dengan kejujuran seperti yang kulihat darimu. Kata Tuan Ziyad. Hari-hari Fatan pun berubah. Ia bekerja dari pagi hingga sore, memahat, mengukir, dan merakit berbagai pesanan. Tangannya kasar, bajunya sering basah oleh peluh, tetapi hatinya penuh syukur. Setiap sore, ia pulang dengan upah yang cukup untuk memenuhi kebutuhan Aisyah. Namun, di balik keberkahan itu, ujian baru datang. Beberapa pekerja lama iri melihat Fatan. Mereka berbisik-bisik, bahkan berusaha menjebaknya agar terlihat bersalah di hadapan Tuan Ziyad. Suatu hari, seorang pekerja sengaja merusak meja pesanan penting lalu menuduh Fatan. Tuan Ziyad memanggil Fatan. Apa betul ini perbuatanmu? Fatan menunduk, hatinya sakit difitnah. Tapi dengan suara tenang ia berkata, Demi Allah, saya tidak melakukannya, Tuan. Tapi jika Tuan tak percaya, saya siap bertanggung jawab. Tuan Ziyad menatap Fatan lama. Lalu dengan suara berat ia berkata, Aku telah lama mengamatimu. Aku tahu siapa yang jujur dan siapa yang licik. Tuan Ziyad lalu memanggil semua pekerja, mengusut kejadian itu, dan akhirnya menemukan pelaku sebenarnya. Hari itu, Fatan bukan hanya diselamatkan dari fitnah, tapi juga diangkat menjadi kepala bengkel. Ketika malam tiba, Fatan bersujud lama di sejadahnya. Air matanya jatuh, bukan karena kesedihan, melainkan karena rasa syukur yang mendalam. Sabar, memang pahit di awal, tapi manis di akhirnya. Bisik Fatan dalam hatinya. Kini, hidup Fatan dan Aisyah jauh lebih lapang. Setiap pekan, Fatan menerima upah lebih besar dari sebelumnya. Rumah kecil yang dulu reyot, kini berganti menjadi rumah sederhana dan nyaman. Aisyah juga membuka warung kecil di depan rumah mereka. Namun, seperti air laut yang tak selalu tenang, kelapangan hidup pun membawa ujian baru. Suatu malam, Aisyah berkata lirih, Bang, banyak yang mengajak kita bergaul di kalangan orang-orang kaya.
Mereka mengundang ke pesta-pesta yang bercampur lelaki dan perempuan. Kadang ada minuman haram. Fatan termenung. Ia sadar, dunia ini menggiurkan, tapi bisa menjerat hati bila tak berhati-hati. Aisyah, Ujar Fatan lembut. kita diuji bukan hanya saat susah, tapi juga saat lapang. Kalau dulu kita bersabar dalam kekurangan, sekarang kita harus bersabar menjaga diri dalam kelimpahan. Mereka pun sepakat menolak undangan-undangan yang bisa menggoyahkan iman. Sebagai gantinya, mereka lebih sering mengundang anak-anak yatim makan bersama di rumah kecil mereka. Rezeki yang Allah berikan, mereka bagi tanpa takut berkurang. Suatu hari, Tuan Ziyad memanggil Fatan. Aku sudah tua, Fatan. Aku butuh seseorang yang bisa kupercayai untuk mewarisi usaha ini. Seseorang yang bukan hanya cekatan, tapi juga jujur. Fatan terkejut, tapi ia menunduk rendah hati. Tuan, saya ini hanya tukang kayu biasa. Tuan Ziyad tertawa kesil. Justru itu, yang rendah hati seperti kaulah yang bisa memikul amanah besar. Beberapa bulan kemudian, Tuan Ziyad benar-benar menyerahkan bengkel itu pada Fatan. Tidak sebagai karyawan lagi, tapi sebagai pemilik. Fatan menatap kunci bengkel di tangannya. Ia teringat hari-hari saat hanya bisa membeli sepotong roti, saat rumahnya hampir roboh, saat fitnah hampir menjatuhkannya. Kini, semua itu terbayar dengan manis. Di atas sajadah, ia berbisik. Ya Allah, sungguh benar janjimu. Setelah sabar, pasti ada keajaiban. Sejak resmi menjadi pemilik bengkel, Fatan mengubah arah usahanya. Ia memperbaiki sistem kerja, memperlakukan karyawan dengan adil, dan tak lupa mengingatkan mereka untuk tidak lupa bersyukur dan jujur. Setiap pagi, sebelum memulai pekerjaan, Fatan mengajak semua pekerjanya berdoa bersama. Bukan hanya minta rezeki, tapi memohon agar Allah memberkahi usaha mereka. Bengkel kecil itu perlahan tumbuh besar. Pesanan datang bukan hanya dari kota, tapi juga dari luar negeri. Meja-meja kayu buatan Fatan bahkan masuk ke hotel-hotel mewah. Namanya mulai dikenal banyak orang. Namun, Fatan tetap sederhana. Ia masih memakai baju kerja lusuh dan lebih sering makan bersama para pekerjanya ketimbang duduk di restoran mahal. Suatu sore, seorang pengusaha besar dari ibu kota datang ke bengkel. Saya ingin memesan 1000 set meja dan kursi. Tapi saya ingin cepat. Bisa? Tanyanya tegas. Para pekerja saling pandang. 1000 set dalam waktu singkat? Itu hampir mustahil. Namun Fatan tersenyum tenang. Insya Allah, kalau kita berusaha sungguh-sungguh, Allah pasti menolong. Ia pun membagi tugas dengan rapi. Setiap malam, Fatan sendiri turun tangan, membantu mengangkat kayu, memaku, hingga tangan-tangannya kembali kasar seperti dulu. Dalam doa-doanya, Fatan berbisik. Ya Allah, mudahkanlah. Aku ingin menunjukkan bahwa rezeki halal itu penuh berkah, walau harus dengan peluh dan lelah. Tak disangka, beberapa tetangga yang dulu melihat Fatan sabar di masa sulit, ikut datang membantu sukarela. Tanpa diminta, mereka bekerja bersama, bahkan membawa makanan untuk para pekerja. Melihat itu, Fatan tersenyum haru. Beginilah keajaiban rezeki. Bukan hanya harta, tapi juga cinta dari sesama. Dan benar saja, sebelum batas waktu tiba, semua pesanan selesai. Sang pengusaha pun kagum dan membayar dengan harga yang sangat besar, bahkan memberi bonus tambahan. Malam itu, Fatan kembali bersujud lama. Di ruang sederhana yang dulu hampir roboh, kini penuh dengan keberkahan yang tak pernah ia bayangkan. Sabar, syukur, dan kerja keras. Itulah kunci keajaiban rezeki. Gumam Fatan penuh syukur. Dengan keberhasilan besar itu, Fatan semakin dikenal. Banyak yang datang meminta nasihat, bukan hanya soal bisnis, tapi juga tentang bagaimana menghadapi kesulitan hidup. Suatu hari, seorang pemuda datang kepadanya. Wajahnya kusut dan penuh putus asa. Pak Fatan, Katanya, saya sudah berusaha keras, tapi rezeki tak kunjung datang. Saya hampir menyerah. Fatan tersenyum hangat. Ia mengajak pemuda itu duduk di bangku kayu tua yang masih ia simpan sejak awal membangun bengkel. Anak muda, Ujar Fatan lembut. rezeki itu seperti benih. Kita tanam, kita rawat, tapi buahnya tidak langsung tumbuh. Kadang Allah ingin kita belajar sabar dulu, agar saat rezeki datang, hati kita sudah siap untuk mensyukurinya. Fatan kemudian menceritakan bagaimana ia dulu pernah tidur hanya beralas tikar robek, makan roti kering,
bahkan dicumuh tetangga. Tapi ia tidak membalas dengan amarah, hanya dengan kesabaran dan doa. Kalau kau ingin melihat keajaiban, Lanjut Fatan, jangan hanya bekerja keras, tapi juga bersabar, bersyukur, dan jangan pernah putus berdoa. mata pemuda itu berkaca-kaca. Ia menggenggam tangan Fatan dengan erat. Terima kasih, Pak. Saya akan mulai lagi, kali ini dengan lebih banyak sabar. Hari-hari Fatan berjalan penuh keberkahan. Bengkelnya kini berkembang menjadi sebuah perusahaan mebel terbesar di kota itu. Tapi ia tetap membagikan keuntungannya untuk anak-anak yatim, membangun sekolah gratis, dan membantu warga miskin. Setiap rupiah yang ia dapat, ia niatkan untuk kebaikan. Dan Allah membalas dengan rezeki yang terus mengalir dari arah yang tak terduga. Bahkan ketika bisnis lain mulai goyah karena krisis, usaha Fatan tetap kokoh, seolah pintu langit terbuka luas untuknya. Pada suatu malam, Fatan memandang bintang-bintang sambil tersenyum. Ya Allah, aku kini paham. Sabar bukan sekadar menahan diri saat sulit, tapi juga tetap taat, tetap percaya, dan tetap berbuat baik. Sampai keajaibanmu datang dengan cara yang paling indah. Waktu berlalu, Fatan kini dikenal bukan hanya sebagai pengusaha sukses, tetapi juga sebagai sosok dermawan yang rendah hati. Banyak yang kagum, tapi tidak sedikit pula yang penasaran. Apa rahasia di balik keberkahannya? Suatu hari, seorang wartawan muda datang untuk mewawancarai Fatan. Pak Fatan, Tanyanya, banyak orang ingin tahu, apa resep Bapak sehingga bisa sukses dan tetap sederhana seperti ini? Faithen Tesenyum. Ia mengajak wartawan itu duduk di bawah pohon mangga, di halaman rumahnya, pohon yang ia tanam sendiri bertahun-tahun lalu, saat masih hidup dalam kemiskinan. Ia berkata perlahan, Rahasia itu sederhana. Sabar dalam kesulitan, syukur dalam kelapangan, dan ikhlas dalam setiap amal. wartawan itu mengerutkan kening, menunggu penjelasan. Fatan melanjutkan, Saat dulu, aku jatuh miskin. Aku tidak berhenti berusaha, tapi aku juga tidak berhenti berdoa. Aku percaya bahwa rezeki sudah Allah tetapkan. Tugasku hanya menjemputnya dengan usaha yang jujur dan doa yang tulus. ia menatap langit biru di atasnya, lalu berkata, Banyak orang bisa bekerja keras, tapi tidak semua mau bersabar. Banyak pula yang bisa sabar, tapi lupa bersyukur saat diuji dengan kelapangan. Dan yang paling sulit, menjaga hati, tetap ikhlas saat diberi amanah besar. wartawan itu menulis cepat, berusaha menangkap setiap kata Fatan. Kalau begitu, Tanya si wartawan lagi. apakah menurut Bapak keajaiban rezeki itu nyata? Faithen Tertua Castle. Sangat nyata, tapi keajaiban itu bukan pada banyaknya harta. Keajaiban sejati adalah ketika hati kita merasa cukup, merasa tenang, dan tetap dekat dengan Allah, dalam susah maupun senang. Malam itu Fatan duduk di serambi rumah, ditemani Aisyah yang kini telah beruban. Namun senyumnya tetap manis seperti dulu. Mereka mengingat masa-masa sulit, masa-masa penuh air mata dan doa, dan kini, masa-masa penuh syukur. Dalam hatinya, Fatan tahu, perjalanan ini belum berakhir. Selama napas masih berhembus, selama dunia masih berputar, tugas seorang hamba adalah terus bersabar, bersyukur, dan berbuat baik. Karena itulah jalan yang membuka pintu keajaiban. Bukan hanya di dunia, tapi juga di akhirat kelak. Suatu subuh, Fatan duduk di sajadahnya lebih lama dari biasanya. Hatinya dipenuhi rasa damai yang sulit dilukiskan. Di usia senjanya, ia semakin menyadari bahwa kehidupan dunia hanyalah perjalanan singkat menuju keabadian. Setelah salat, ia memanggil Aisyah dan anak-anaknya yang kini telah dewasa. Mereka duduk melingkar di ruang tamu sederhana, ruangan yang penuh kenangan perjuangan. Fatan memandang mereka satu persatu. Anak-anakku, Katanya lembut, hari ini ayah ingin berpesan. semua terdiam, mendengarkan. Jangan pernah sombong dengan apa yang kalian punya. Kekayaan bisa habis, jabatan bisa hilang, tapi sabar, syukur, dan keikhlasan, itu yang akan menjaga kalian selamanya. Anak sulung Fatan bertanya. Ayah, apa ayah tidak menyesal pernah melewati masa-masa sulit dulu? Fatan tersenyum, matanya berkaca-kaca. Tidak, nah. Justru masa-masa itulah yang membentuk kita. Sakitnya sabar melatih jiwa kita kuat.
Manisnya syukur membuat hati kita lapang, dan keikhlasan mengajarkan kita bahwa semua ini hanyalah titipan. Hari-hari Fatan kini dipenuhi dengan amal. Ia membangun masjid kecil di kampung halamannya, memperbaiki rumah-rumah yatim, dan membiayai sekolah-sekolah Quran gratis untuk anak-anak miskin. Banyak orang datang padanya menawarkan kerjasama bisnis besar-besaran. Tapi Fatan menolak dengan halus. Aku cukup dengan apa yang Allah beri. Katanya, Aku tidak mau sibuk menumpuk dunia sampai lupa menyiapkan bekal pulang. pada suatu malam, saat bintang-bintang bertaburan indah di langit, Fatan berdoa lama sekali. Ya Allah, Engkau telah cukupkan rezekiku. Kini, cukupkan pula aku dengan ridhamu. Jadikan aku hamba-Mu yang sabar, bersyukur, dan istiqamah sampai akhir hayatku. Jadikan aku hamba-Mu yang sabar, bersyukur, dan istiqamah sampai akhir hayatku. Malam itu, di usia tuanya yang penuh berkah, Fatan tidur dengan senyuman di wajahnya, seolah seluruh perjuangan panjangnya bermuara pada satu titik. Ketenangan hati karena bersandar sepenuhnya kepada Allah. Dan itu lebih berharga dari seluruh harta dunia. Pagi itu, Fatan tak terlihat di beranda seperti biasa. Aisyah merasa ada yang berbeda. Ia masuk ke kamar dan mendapati Fatan masih terbaring. Wajahnya tenang, seolah sedang tertidur. Namun ketika Aisyah mendekat, ia sadar Fatan telah pulang ke hadirat Allah dalam keadaan tersenyum damai. Air mata Aisyah mengalir. Bukan karena duka semata, tapi karena rasa syukur yang mendalam. Suaminya pergi dalam keadaan husnul khatimah, akhir kehidupan yang baik, buah dari kesabaran dan keikhlasan seumur hidup. Berita kepergian Fatan cepat tersebar. Ribuan orang datang mengantar jenazahnya. Para yatim, fakir miskin, murid-murid Quran, bahkan pengusaha-pengusaha besar yang pernah ia tolak duniawinya. Semua datang, semua menangis, semua merasa kehilangan. Seorang ulama yang memimpin syalat jenazahnya berkata, Berbahagialah orang yang hidupnya sabar, matinya tersenyum, dan meninggalkan jejak kebaikan di hati manusia. di pemakaman, anak-anak Fatan berdiri dengan kepala tegak, membawa amanah ayah mereka untuk tetap menjaga warisan terindah, akhlak, kesabaran, syukur, dan keikhlasan. Tak ada warisan harta berlimpah yang dibanggakan, tapi ada warisan yang lebih kekal. Cinta manusia, doa-doa dari orang-orang yang pernah dibantunya, dan terutama, harapan untuk bertemu lagi di surga kelak. Aisyah duduk di dekat pusara Fatan, berbisik lirih, Terima kasih, Bang. Karena sabarmu, kita melihat keajaiban. Dan karena sabarmu, kau pulang dengan senyuman. langit sore itu berwarna keemasan. Seolah alam pun ikut bersaksi bahwa perjalanan Fatan telah berakhir dengan indah. Dan begitulah kisah tentang sabar yang membawa keajaiban rezeki dan keajaiban akhir kehidupan. Jangan lupa subscribe, like, dan komen jika cerita menghibur. Terima kasih.